Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat jemaah Masjid Muhajirin yang dirahmati Allah, insyaallah kajian kita pada malam hari ini melihat tiga ujung ayat, tiga dari ayat yang kita lihat ujung-ujungnya saja. Tetapi meskipun ujungnya, kita juga nanti akan menyentuh ayat tersebut, karena biasanya ujung ayat menerangkan tentang kandungan ayat. Yang pertama ayat yang terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 44. Yang kedua surah Luqman ayat 22. Kemudian surah Asy-Syura ayat 53. Bisa ulang kembali? Al-Anfal 44. Kemudian Luqman 22. Kemudian Asy-Syura ayat 53. Hampir-hampir sama ujungnya. Yang di Al-Anfal wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah semua urusan dikembalikan. Di surah Luqman wa ilallahi akibatul umur. Kepada Allah kesudahan segala urusan. Kalau tadi kepada Allah segala urusan dikembalikan. Kepada Allah dikembalikan segala urusan. Yang kedua, kepada Allah kesudahan segala urusan. Yang ketiga, ala ilallahi tasirul umur. Ingatlah, semua urusan jadi menjadi itu kembalinya kepada Allah. Jadi menjadi itu apa maknanya? Karena kita mau fokus pada kata itu. Jadi menjadi. Dulu pertama kali masjid ini sebelum menjadi masjid, musola. Nah, dulu musola. Sekarang jadi masjid. Jadi menjadi masjid. Nah, yang menjadikannya ini Allah Subhanahu wa taala. Karena segala urusan jadi menjadi urusan itu karena Allah. Kalau Allah tidak jadikan, tak jadi. Faham ya? Kalau enggak kita tak sambung ini. Karena ini yang mau kita bahas ini tiga kata ini, yaitu kepada Allah segala urusan itu dikembalikan, kepada Allah segala urusan itu diselesaikan akibatnya, kesudahannya. Kemudian kepada Allah segala urusan itu jadi menjadi. Jadi menjadi ini kalau bahasa Arabnya lis-sayrurah.
Ini kalau kita bawa ke bahasa Arabnya, karena ada kata soro yasiru, tasirul umur. Umpamanya, dulu kita ini seperti kita sekarang ini di awal kejadian, atau hanya berupa setetes air? Seperti sekarang ini langsung? Jadi dari setetes air jadi menjadi seperti sekarang ini, siapa yang menjadikannya ini? Itu makna jadi menjadi. Nah, ini istilah baru ini. Mungkin dalam kamus pun tak ada mungkin ini. Kita aja buat jadi menjadi. Jadi sebelum masuk instalasi listrik, bagaimana ruangan ini? Gelap gulita. Setelah masuk diberi lampu, jadi menjadi terang dia. Yang tadinya gelap. Dulu bangsa manusia ini dalam kegelapan, minadz-dzulumat, kemudian menjadi berada dalam cahaya yang terang benderang, ilan nur. Nabi mengeluarkan manusia dari kegelapan kebodohan, kegelapan kekufuran, kepada cahaya yang terang benderang, kepada keimanan, kepada Islam, kepada tauhid. Jadi menjadi. 3. Surah Al-Anfal, surah Asy-Syura, dan surah Luqman. Surah Luqman dulu, baru surah Asy-Syura. Baik. Apa kaitannya kajian kita ini dengan hidup kita? Ini mestilah kajian ini berkaitan dengan hidup kita. Bahkan kaitannya sangat kuat dan erat sekali, karena setiap hari kita lalui urusan. Dahulu yang sudah berumah tangga sekarang, dahulunya bujang yang laki-lakinya. Kalau yang perempuannya gadis. Kemudian bertemu dalam belanga. Kok dalam belanga pula? Ya, kan ikan di laut, asam di gunung. Bertemu dalam belanga. Yang satu dari Sumatera, yang satu dari Jawa. Bertemu dia. Ini yang menguruskan, ini urusan. Yang menguruskan urusan perkawinan ini, berumah tangga ini siapa ini? Nah, Allah Ta'ala. Bahkan yang sudah direncanakan dulu tak jadi. Nah, yang tak direncanakan berlaku. Ini bermakna urusan ini pasti ada yang mengurusnya ini. Kepada Allah segala urusan itu dikembalikan. Sudah berumah tangga. Kemudian tentang anak-anak ini pula, tentang pendidikan anak ini kan urusan mendidik anak. Sekarang anak masih kecil-kecil. Ini yang baru berumah tangga lah. Anak masih kecil-kecil, ada yang di SD, ada yang masih TK. Ini kesudahan urusan mendidik anak ini seperti apa? Kita tak tahu. Kita hanya berusaha saja. Tetapi kesudahannya itu ada pada Allah Ta'ala. Karena segala urusan itu kesudahannya kembali kepada Allah. Kan kaitan dengan hidup kita kan? Anak kita dulu dia baik, kemudian menjadi tak baik. Mengapa ya anak saya? Dulu saya anak patuh sekali, tapi sekarang anak saya, astagfirullahaladzim, sakit kepala saya dibuatnya. Berubah menjadi nakal dia. Bagaimana bisa seperti ini? Anak nakal, kemudian masuk ke lembaga pendidikan. Di lembaga pendidikan itu dididik, maka anak itu berubah menjadi baik, anak yang soleh. Ini urusan pendidikan seperti ini, dari baik ke buruk, buruk ke baik. Ini siapa yang menguruskan ini? Allah. Itu kalau kaitannya itu dengan kita rumah tangga. Sekarang kita bawa pula kepada yang tengah mewabah sekarang ini.
Sampai tutup-tutup muka ini apa sebabnya? Karena ada wabah corona 19, COVID-19. Sudah divaksin? Belum. Mau divaksin atau enggak? Oh iya. Cepat kali menjawab. Nah, ini tentang wabah ini, tentang COVID-19 ini, coronavirus 19, COVID-19. Ini datang dia sekarang ini dan menyebar luas. Ini adalah urusan perkara. Seperti apa? Apakah ia akan menyebar terus sampai sekarang tahun berapa nih? 21. Sampai tahun depan? Urusan wabah ini tak bisa kita menguruskannya. Maka urusan wabah ini kalau mau selesai, bagaimana caranya? Kembalikan kepada Allah, karena segala urusan itu dikembalikan kepada Allah untuk penyelesaiannya. Wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah lah segala urusan dikembalikan. Manusia tak mau mengembalikan urusan wabah ini kepada Allah, maka Allah biarkan uruslah sendiri. Akhirnya mengurus sendiri, cari vaksin, divaksin, setelah vaksin mati. Nah, karena dia harap setelah divaksin dia bisa sehat, tapi ada juga yang setelah divaksin mati. Karena sebenarnya bukan kita yang mengurus urusan. Segala urusan itu yang mengurusnya adalah Allah, maka kembalikanlah urusan itu kepada Allah. Bagaimana kesudahan wabah virus yang sekarang melanda kita ini? Bagaimana kesudahannya ini? Kita tak tahu. Entah semakin banyak ada, tambah menyebar luas. Karena kabarnya sekarang ini jenisnya bukan jenis yang pertama dulu. Katanya sudah jenis yang ketiga. Sudah jenis yang ketiga. Setelah ini mungkin jenis yang keempat, jenis kelima, tak tahu kita. Bagaimana kesudahan COVID-19 ini? Ini COVID-19 ini berarti tahun 2019. Kalau sekarang tahun, ada tak COVID-21? Boleh jadi. Mana kita tahu? COVID-22? Wa ilallahi akibatul umur. Setelah diperiksa, di swab, positif. Kemudian diisolasi. Isolasi berapa hari? 14 hari. Bagaimana kesudahan? Ini baru hari pertama dia diisolasi. Bagaimana kesudahannya sampai 14 hari? Masih hidup atau takut nyebutnya ya? Jangan takut. Atau akan berakhir di ruang isolasi itu hidupnya. Karena banyak orang yang meninggal di ruang isolasi. Bagaimana ya? Kesudahan dari virus yang sekarang ini ada dalam tubuh kita, umpamanya kalau kita itu positif virus itu, maka pengajian ini menyelesaikannya. Kesudahan virus dalam tubuh saya ini dikembalikan saja kepada Allah. Ilallahi turja'ul umur, ilallahi akibatul umur. Sekarang badan kita sakit, berubah menjadi sehat. Nah, yang berubah badan yang sakit ini menjadi sehat adalah Allah. Karena kepada Allah lah segala urusan itu jadi menjadi. Bisa faham? Jadi menjadi? Nah, ketiga-tiganya ini faham? Dikembalikan kepada Allah segala urusan, dikembalikan kesudahan segala urusan kepada Allah. Apalagi yang ketiga tadi? Jadi menjadi segala urusan itu di tangan Allah. Faham? Dah selesai pengajian. Habis dah, tak ada lagi, habis dah dapat kesimpulannya. Jadi kesimpulan ini kita tarik di awal. Nah, setelah dapat baru kita lihat penjelasan ketiga ayat ini apa. Surah Al-Anfal ayat 44.
Ayat ini sebenarnya menerangkan tentang perang Badar. Pernah dengar kisah tentang perang Badar? Ada, berarti saya tak perlu cerita lagi. Kalau udah pernah dengar. Belum? Nah, ini belumnya dah ketahuan, tadi kita sudah. Nah, perang Badar itu perang yang pertama di dalam Islam. Berlakunya di satu tempat namanya Badar. Belum pernah kaum muslimin bertempur dalam medan perang kecuali di Badar ini pertama kali. Setelah itu baru ada perang Uhud, ada lagi perang-perang berikutnya. Tapi yang pertama kali itu Badar, dan kaum muslimin ketika itu berjumlah berapa? 313 orang. 300 lebih. 313, ada yang menyebutnya 313 orang. Kaum muslimin baru pertama kali perang, kemudian sebenarnya pergi ke Badar bukan untuk perang. Kemudian tidak punya senjata yang lengkap untuk berperang dan tak terbiasa perang. Kemudian kaum muslimin berperang dengan siapa? Dengan kafir Quraisy. Kafir Quraisy datang dari kota Mekah. Jumlahnya berapa? 1000 orang. Dan kafir Quraisy itu sudah terbiasa perang dan membawa senjata lengkap. Memang tujuannya ke Badar untuk berperang dengan kaum muslimin. Berapa lawan berapa? 313 lawan 1000. Yang 313 kaum muslimin belum terbiasa perang. Senjata pun ala kadar. Menghadapi musuh 3 kali lipat jumlahnya. Kalau kira-kira kita lah menghadapi musuh 3 kali lipat, kita teruskan atau enggak? Lari? Ya wajar. Wajar itu. Itu apa? Logis, masuk akal. Karena menghadapi orang yang 3 kali lebih kuat dari kita, mau mati. Nah, tetapi Allah menghendaki perang itu mesti berlaku. Bagaimana supaya perang itu berlaku? Nah, inilah ayat yang menerangkannya. Allah menguruskan urusan yang berkaitan dengan perang. Tadi ujungnya adalah kepada Allah lah segala urusan itu dikembalikan. Maka urusan perang ini dikembalikan kepada Allah. Yang menguruskan perang ini bukan lagi manusia, bukan lagi kaum muslimin, bukan lagi orang kafir itu, tetapi Allah yang mengurus urusan perang itu. Wa idz yurikumuhum idzil taqaitum fi a'yunikum qalilan. Dan ingatlah ketika Allah memperlihatkan kepadamu ketika kamu bertemu dengan musuh, kamu ini siapa? Kaum muslimin. Bertemu dengan musuh siapa? Kafir Quraisy. Dan ingatlah ketika Allah memperlihatkan musuhmu, ketika kamu bertemu dengan musuhmu, di dalam pandanganmu, fi a'yunikum, dalam pandanganmu, qalilan, sedikit. Tadi jumlah musuh berapa? 1000. Umat Islam 313. Bagi umat Islam yang jumlahnya 313, 1000 itu sedikit atau banyak? Bagi umat Islam yang 1000 itu, mereka berjumlah 313. Yang 1000 itu sedikit atau banyak? Banyak. Mengajar ini mesti sabar kita. Mesti sabar. Maka kita sebut 313. Kalau kaum musliminnya 5000, kemudian musuh itu 1000, sedikit atau banyak? Itu baru sedikit. Tadi umat Islam itu 313. Ini sekarang ini berbanding dengan masjid sebesar ini yang hadir ini sedikit atau banyak? Sedikit. Tapi kalau masjid kita ini hanya 4 kali 4 meter saja, sehingga yang hadir ini berlimpah sampai keluar
dengan masjid yang ukuran kecil itu, maka jemaah itu sedikit atau banyak? Dah, selesailah nih. Mengaji ini mesti sedikit. Mengaji tafsir ini berat, karena mesti menerangkan kata itu satu-satu. Tak bisa digesa-gesa. Tergesa-gesa jatuh nanti. Maka lambat-lambat, perlahan-lahan. Setelah ini udah snack kan? Karena setelah ini lapar kita nih. Karena kalau kita udah porsir akal kita ini untuk berpikir, perut itu lapar. Tapi disediakan nanti insyaallah. Jangan risau. Dan ingatlah ketika Allah memperlihatkan ini dalam perang ini. Bermakna yang mengurus perang ini siapa ini? Allah. Dan ingatlah ketika Allah memperlihatkan kepadamu musuh-musuhmu, ketika kamu bertemu dengan musuhmu dalam pandanganmu, qalilan, mereka itu berjumlah sedikit. Dalam pandangan berjumlah sedikit, tetapi sebenarnya banyak. Berapa tadi banyaknya? Apakah 1000 itu menyusut dia menjadi, dalam riwayat disebutkan sampai 70 orang menyusutnya. Dalam pandangan itu terlihat 70 orang. Apakah 1000 itu menjadi 70 orang? Enggak, 1000 tetap 1000. Tetapi dalam pandangan 70 orang. Siapa yang mengurus pandangan itu? Dan pandangan itu bahagian dari perang itu. Sebab kalau kaum muslimin melihat musuh 1000, tak jadi perang. Banyak nampaknya, pulang aja lah kita ini. Mati kita nanti ini. Karena Allah ingin perang itu berlaku, maka Allah menguruskan urusan perang itu, diantaranya menguruskan pandangan kaum muslimin itu, sehingga melihat musuh yang 1000 itu dalam pandangan berapa? 70. Maka kalau melihat 70, jadi berani atau jadi takut? Itu dia. Setelah melihat hasil swab positif itu, jadi berani atau jadi takut? Ini langsung dipakaikan kaji ini sekali ini. Positif umpamanya, jadi berani atau jadi takut? Nantilah, nampaknya belum masuk kaji itu nampaknya lagi. Kita lihat nanti. Kalau jadi takut itu wajar. Tetapi nantilah kita akan bahas. Ya, karena nanti kuncinya itu, kalau segala urusan dikembalikan kepada Allah, tak ada lagi alasan untuk takut. Tak ada lagi. Kalau masih takut juga bermasalah keimanannya itu. Itu nanti itu, sekarang belum lagi. Belum sampai ke situ lagi. Kita mesti tahap demi tahap ya. Kita tak tahu nih mengaji sampai kapan ini. Yang penting mengaji jalan kita kan. Sampai jam berapa batasnya? Sampai selesai. Insyaallah. Karena kalau tak tuntas nih nanti tak tahu kita. Entah bulan depan tak ada lagi pengajian, tak tidak. Maka daripada tergantung, kita selesaikan malam ini. Sampai mana tadi? Sampai Allah menguruskan pandangan. Pandangan aja yang diuruskan, bukan bilangan 1000 itu menyusut dia, berubah dia. Enggak. Bilangan musuh itu 1000 tetap 1000. Dalam pandangan saja berubah. Tetapi pandangan itu penting untuk dirubah, karena Allah ingin memberlakukan perang. Kemudian sambungan ayat, wa yuqallilukum fi a'yunihim, dan Allah membuat bilangan kamu sedikit dalam pandangan mereka. Tadi kan pandangan kaum muslimin yang dirubah oleh Allah, sehingga jumlah musuh yang banyak nampak seperti sedikit. Sekarang juga pandangan musuh dirubah oleh Allah, yaitu kaum muslimin yang berjumlah 313 nampak lebih sedikit. Sudahlah sedikit, nampak pula oleh musuh lebih sedikit lagi.
Dikatakan hanya jumlah 70 orang saja. Tentunya kaum kafir itu, karena mereka tahu jumlah mereka 1000 mau lawan 70. Oh, enteng aja ini. Maka semakin bersemangat orang kafir itu untuk memerangi kaum muslimin. Kaum muslimin pula bersemangat pula memerangi kaum kafir, karena dalam pandangan mereka jumlah kaum kafir itu sedikit. 70. Ini dalam pandangan ya. Tapi pada hakikat sebenarnya ketika 1000 melihat musuh 70, sedikit betul ini. Nah, ketika 313 melihat 70, sedikit ini. Nah, karena masing-masing melihat musuh itu sedikit, maka liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Liyaqdiya maknanya Allah ingin menetapkan perang itu berlaku seperti yang Allah kehendaki. Karena segala yang berlaku itu semuanya adalah berdasarkan kehendak Allah. Semua sudah ditetapkan dalam qada dan qadar. Tapi Allah yang menguruskannya seperti apa berlakunya. Wa ilallahi turja'ul umur, ujung ayat. Dan kepada Allah lah segala urusan itu dikembalikan. Berlaku perang? Berlaku perang. Kalau kaum muslimin melihat musuh itu banyak, kemudian lahir rasa takut, jadi perang? Tak jadi perang. Kalau orang kafir itu melihat kaum muslimin jumlahnya banyak, kemudian ada rasa takut dalam hati, jadi perang? Tak jadi perang. Itu bukan yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki berlakunya perang. Untuk apa berlaku perang ini? Untuk melahirkan semangat di kalangan kaum muslimin. Karena selepas itu akan ada perang-perang lagi, maka kalau tak punya semangat, bagaimana akan menghadapi perang berikutnya? Kemudian apabila berlaku perang, nanti Allah akan memberikan pertolongan di dalam perang, maka kaum muslimin mendapat pengalaman, yaitu menerima pertolongan Allah, sehingga bertambahlah keyakinan mereka kepada Allah. Karena dengan pertolongan Allah kemenangan akan didapatkan. Nah, jadi perang itu berlaku karena Allah menginginkan banyak hal dari perang itu, yaitu untuk membangkitkan semangat kaum muslimin, semakin kuat hubungan kaum muslimin dengan Allah Subhanahu wa taala, ketergantungan dengan Allah taala, karena yang memberikan pertolongan sehingga mendapatkan kemenangan adalah Allah. Kemudian juga kepada musuh. Mengapa Allah sedikitkan jumlah kaum muslimin itu dalam pandangan orang-orang kafir? Supaya orang kafir ini tak begitu bersiap sedia menghadapi kaum muslimin. Nah, kalau nampak musuh itu sedikit, Allah tak perlu bersiap sedialah. Ibaratnya ada petarung tinju itu badannya besar kuat umpamanya. Kemudian mengetahui musuhnya itu kecil, lemah, maka yang kuat ini tak perlu latihan siap-siap diri, nanti langsung aja naik ring. Nah, maka dia akan meremehkan musuh. Musuh itu pula, dia bersiap sedia. Maka boleh jadi yang bersiap sedia ini akan memenangkan pertarungan itu nanti. Jadi semua ini yang merancang siapa ini? Allah Ta'ala. Kalau ikut hukum biasa, hukum kekuatan, hukum sebab akibat, 1 lawan 3, yang 1 tak biasa perang, yang 3 sudah biasa perang. Kira-kira menang yang mana? 1 atau 3? Hukum biasa. Yang biasa ini, yang 1 ini tak pernah ikut perang, sekarang ikut perang. Yang 1 lagi, yang 3 lagi itu sudah biasa perang, maka ikut hukum biasa, yang 3 itu yang menang. Yang 1 ini kira-kira kalau tahu dia 3 itu berani lawan atau enggak? Berani. Oh, hebat ini berarti dia. Tinggi percaya dirinya itu. Umpamanya lah, ini umpamanya ini. Kalau kancil lawan serigala, mana yang menang? Serigala. Itu hukum biasa ya. Hukum biasa. Kecuali dalam film lah.
Ini tidak dalam hukum biasa. Kira-kira kalau kancil bertemu dengan serigala, kancil ini berani lawan atau enggak? Hukum biasa. Berani lawan? Enggak, mau mati saya ini. Maka dia akan lari. Tapi kalau si kancil itu melihat yang depan itu bukan serigala, tetapi ayam umpamanya, itik umpamanya, kancil itu berani atau tidak melawannya? Padahal sebenarnya serigala di depannya. Karena bukan realita, bukan kenyataan itu yang berubah, enggak, tetapi pandangan saja yang berubah, dan yang merubah pandangan itu adalah Allah Ta'ala. Yang menguatkan sistem imun dalam tubuh kita itu, sistem imun ini kan COVID ini kan sebenarnya yang akan sangat membantu kita dalam menghadapinya sehingga kita bisa pulih kembali, itu adalah sistem imun, kekebalan. Itu kaitannya adalah dengan pandangan. Kalau pandangan kita itu positif, maka sistem imun yang ada pada tubuh kita itu akan menguat. Maka virus itu akan dapat dikalahkan. Karena virus itu ibaratnya tentara jahat di dalam tubuh. Virus itu tentara jahat di dalam tubuh. Untuk mengalahkan tentara jahat itu, kita perlu juga punya tentara yang baik. Nah, kalau tentara baik ini jumlahnya banyak, maka dapat mengalahkan tentara yang jahat itu. Maka tak ada batuk, tak ada hilang bau penciuman, tak ada sesak nafas, tak ada. Apa sebab? Sebab tentara baiknya itu ada dalam tubuhnya dan mengalahkan virus itu. Virus itu ada dalam tubuh itu? Ada. Ketika di swab positif dia, tapi tak ada gejala. Batuk dia tak ada, demam dia tak ada, sesak nafas tak ada. Orang seperti ini disebut apa namanya? OTG. Apa itu OTG? Ya, orang tanpa gejala. Tapi ada virus itu dalam tubuhnya? Ada. Sekarang ini tak ada yang bergejala ini. Demam tidak, sesak nafas tidak, batuk tidak, hilang penciuman tidak. Tapi boleh jadi tidak yang hadir ini ada virus dalam tubuhnya? Boleh jadi. Ada atau tidak? Kita kan mana tahu, maka kita tambahlah kata boleh jadi ini. Boleh jadi ada atau tidak? Ada. Mana kita tahu? Karena ada OTG. Maka dikatakan OTG ini lebih berbahaya dari orang yang ada gejala. Kalau ada gejala kita bisa bersiap sedia. Tetapi yang tanpa gejala ini kita tak tahu. Jadi boleh jadi yang datang ke masjid ini ada orang yang bawa virus? Cepat aja lah jawab, ada atau enggak? Boleh jadi ada. Jangan katakan tidak, berani kita memastikan tak ada nih. Mau diuji swab. Karena ada pondok pesantren, setelah diuji swab, jumpa dia puluhan orang rupanya. Padahal tak ada gejala. Dan itu bisa menyebar lagi karena anak-anak udah bercampur-campur antara satu dengan yang lainnya. Bisa jadi hari ini diuji positif tapi negatif, boleh jadi besok diuji udah jadi positif dia, dan seterusnya. Mungkin tidak yang hadir nih ada virus dalam tubuhnya? Mungkin. Takut? Mengapa tidak? Mengapa tidak? Inilah dia pengajian kita ini. Karena urusan virus yang ada dalam tubuh itu kita kembalikan kepada Allah. Ketika dia melihat virus yang ada di tubuh orang itu, entah ya ada entah tidak, kemudian dia menyangka ada, kemudian lahir rasa takutnya, tak jadi dia datang ke masjid. Mengapa bapak tak nampak-nampak lagi di masjid? Orang dah buat pengajian di masjid, orang sudah ramai ke masjid, dia tak nampak-nampak mukanya. Mana bapak? Saya takut dapat terkena virus nanti di masjid. Kan kita di masjid ada pakai masker, jarak umpamanya, diukur suhu. Ya mana tahu kan ada OTG. Pandai pula dia jawab.
akhirnya tak ke masjid. Jadi sekarang kita yang berani ke masjid ini apa sebabnya? Karena ada keberanian. Allah telah angkat ketakutan. Takut itu perlu, tetapi tidaklah takut itu menghalang kita untuk melakukan kebajikan. Takut itu perlu ada, tetapi takut itu tidak berlebihan. Mengapa tidak berlebihan? Sebab ini pengajian. Urusan tentang wabah itu, virus yang ada dalam tubuh itu, tubuh kita kan, tubuh yang akan pindah ke tubuh kita, kita serahkan urusan virus itu kepada Allah. Tapi tetap juga dengan berikhtiar, pakai masker, kemudian jaga jarak, kemudian cuci tangan, apalagi yang lain? Oh, makan nasi. Ya, cukupkan nutrisi, itu maksudnya. Cukupkan makanan, cukupkan istirahat dan lain sebagainya. Nah, itu pembahasan tentang ikhtiar, itu tentang usaha. Bukan itu yang mau kita bahas. Yang mau kita bahas ini berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan keyakinan sebelum usaha kita bahaskan. Kalau tidak nanti kecewa. Sudah divaksin, kemudian dia kena juga COVID lagi, maka dia pun kecewa. Apa gunanya vaksin ini? Saya mau divaksin ini supaya saya tak terkena, tapi setelah divaksin kena pula. Dia tak faham bahwasanya urusan virus yang ada dalam tubuh itu adalah urusan Allah Ta'ala. Karena ada yang berani katanya. Tadi pagi saya dapat berita, dia ini termasuk tenaga medis juga. Saya sudah divaksin, maka saya tak akan terkena COVID lagi. Sehari selepas itu kena COVID, dia mati dia lagi. Langsung dia mati. Nah, ini berlaku kasusnya. Apa yang dia telah abaikan? Keimanan kepada Allah Ta'ala. Manusia silahkan saja berusaha, tetapi sebenarnya yang menentukan adalah Allah, karena segala urusan itu dikembalikan kepada Allah. Dah masuk Isya? 10 detik tak bisa kita nambahnya. Baik. Jadi baru 1 ayat ya. Tadi berapa ayat tadi? 3 ayat. Maka 2 ayat ini lagi kita sambung selepas Isya nanti insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.